Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Bahan Material Bangunan, dosen penampu Ibu Dr. Kurniati Ornam STMT, yang beranggotakan Syadika Wira Wicaksono, La Agung, Irwansyah Alwi Ramadan, Muhammad Irsan Ramadan, Universitas Aluoleo, jurusan Teknik Arsitektur S1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadika Wira Wicaksono, NIM E1B1250077. Di sini saya akan membacakan materi kayu sebagai bahan material bangunan. Kayu adalah salah satu bahan bangunan yang telah dikenal masyarakat. Diperoleh dari tumbuhan yang tumbuh di alam bebas dan termasuk sumber energi terbarukan. Faktor-faktor seperti kesederhanaan dalam pengerjaan, ringan, cocok untuk lingkungan, environmental compatible, telah menjadikan kayu sebagai bahan bangunan terkenal di bidang konstruksi ringan. Penggunaan kayu sebagai bahan bangunan tidak hanya didasarkan pada kekuatan, tetapi juga keindahan. Kayu memiliki banyak warna dan bentuk serat, sehingga bangunan kayu yang terbuka tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Saat menggunakan kayu untuk bahan konstruksi harus mempertimbangkan karakteristik, jenis kayu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahannya. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Alwi dengan NIM 1B1250011. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis kayu alami. Yang pertama, kayu keras. Kayu keras berasal dari pohon yang bijinya terdapat di dalam badan buah. Ciri lainnya biasanya memiliki daun yang lebar dengan banyak pori-pori sehingga membentuk konstruksi kayu yang sangat kuat, seperti pohon jati, mahoni, dan lainnya. Kayu keras termasuk bahan baku yang sering digunakan untuk pembuatan lantai, dek kapal, tiang rumah, kursi, lemari, dan lainnya. Mereka menggunakan karena memiliki kepadatan dan struktur yang lebih keras dan rapat. Proses pengeringan kayu keras lebih lama daripada kayu lunak. Hal ini karena pohon kayu keras memiliki banyak pori-pori untuk menyerap air, sehingga volume kadar airnya sangat banyak. Pori-pori kayu memiliki sifat higroskopis, yaitu sel-sel yang memiliki kekuatan untuk menghisap air dan juga mengeluarkannya. Jenis kayu alami yang kedua adalah kayu lunak. Ciri-ciri dari kayu lunak yaitu kayu yang berasal dari jenis pohon yang bijinya tidak memiliki atau tidak ditutupi oleh daging buah, seperti pohon pinus. Ciri lainnya memiliki daun yang berbentuk lonjong dan kayunya berwarna putih, seperti pohon pinus, cemara, sengon, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya La Agung dengan NIM E1B1250037. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai kayu keras. Yang pertama yaitu kayu maple. Kayu maple ini sering digunakan oleh pengrajin kayu untuk peralatan musik. Yang kedua, kayu mahoni. Penggunaan kayu ini adalah untuk membuat furniture karena pohon mahoni merupakan bahan furniture yang sangat populer dan memiliki warna coklat kemerahan. Yang ketiga, kayu jati. Sesuai dengan sifatnya yang kuat, keras, tahan lama, dan tidak mudah mengalami perubahan bentuk, maka kayu ini kebanyakan digunakan sebagai bahan baku pembuatan rumah, furniture, dan kapal laut. Keempat, kayu sengon. Kayu ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan industri, pabrik pengolahan kayu. Bat yang berbentuk kayu olahan papan seperti pembuatan peti, pengecoran semen dalam konstruksi,
industri korek api, kertas, pensil, dan lainnya. Kelima, kayu cemara. Kayu ini sering digunakan untuk pembuatan lantai kayu, kabinet, beberapa furnitur, dan objek-objek kayu lainnya. Dan yang keenam yaitu kayu pinus. Kayu ini sangat digemari oleh para pengrajin kayu karena uratnya menyerupai kayu jati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Ramadan dengan NIM E1B1 25065. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan kayu sebagai bahan bangunan. Yang pertama, kokoh dan kuat. Walaupun bobot kayu lebih ringan dibanding beton, tetapi rumah kayu tergolong kuat dan kokoh. Bahkan, sejumlah aula olahraga menggunakan lantai berbahan kayu karena daya tahannya yang cukup kuat. Rumah kayu modern juga membutuhkan perawatan yang lebih sedikit ketimbang rumah berbahan konkrit. Yang kedua, proses pembangunan cepat. Dalam membangun sebuah rumah kayu, tidak dibutuhkan pengecoran atau pemasangan bata yang memakan waktu lama. Proses pembangunan rumah kayu tergolong lebih cepat ketimbang membangun rumah dari material batu bata atau beton. Ketiga, bernilai seni dan artistik. Rumah kayu menawarkan keindahan tersendiri dibanding rumah biasa. Warna dan corak alami kayu mampu memberikan kesan natural dan segar pada sebuah rumah. Selain itu, nilai seni dan artistik yang ditawarkan oleh rumah kayu memang sangat menonjol dan mampu mencuri perhatian orang yang melintas di depannya. Selanjutnya, kekurangan kayu sebagai bahan bangunan. Yang pertama, berbahan kayu. Kayu adalah material higroskopik atau bahan yang bisa menyerap uap air dan kadar kelembapannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan kondisi seperti ini, bahan kayu bisa menciut atau justru berkembang sesuai suhu. Kedua, resiko kebakaran. Kayu merupakan material yang sangat mudah hangus di lahap api ketika terjadi kebakaran. Rumah berbahan kayu lebih cepat hangus dibanding rumah yang terbuat dari fondasi batu bata, semen, atau beton. Yang ketiga, resiko rayap. Sudah bukan hal baru jika kayu yang lembab akan menjadi tempat tinggal ideal bagi rayap. Serangga ini mampu memakan habis kayu yang lapuk sehingga kayu akan keropos dan habis. Akibatnya tentu saja bisa bermacam-macam. Salah satunya rumah mudah lapuk dan bisa saja sampai roboh. Jenis kayu untuk bahan bangunan yang terdapat di Indonesia sangat banyak sekali. Agar dapat membeli jenis kayu pasti perlu dipahami tentang kelas kayu, keawetan dan kekuatannya. Dengan demikian, penggunaan kayu dalam pekerjaan konstruksi akan lebih efektif dan efisien. Kelas kayu menurut tingkat keawetannya, yang menentukan keawetan kayu adalah daya tahan kayu terhadap kerusakan oleh rayap, serangga, binatang-binatang kecil lain serta pengaruh cuaca. Kayu solid merupakan jenis kayu tanpa bahan campuran apapun. Kayu ini merupakan jenis kayu yang kuat dan juga tahan lama. Kayu solid banyak disukai oleh masyarakat dikarenakan ketahanannya. Kayu solid juga biasa disebut sebagai kayu utuh, karena kayu ini merupakan kayu tanpa campuran atau kombinasi dengan jenis kayu yang lainnya. Jenis kayu yang banyak digunakan adalah kayu jati, kayu songkai, dan kayu yatok. Kayu-kayu tersebut memiliki kualitas yang bagus dengan tingkat keawetan yang bagus pula. Kayu tersebut banyak dijumpai di daerah-daerah seperti di Pulau Jawa. Berbeda dengan kayu solid, kayu non-solid, atau olahan kayu. Ini terbuat dari partikel kayu yang bermacam-macam. Karena bertambahnya permintaan akan kayu solid, maka kayu olahan pun menjadi alternatif dari kayu solid. Dilihat dari segi kualitasnya, kayu olahan memang berada di bawah kayu solid, sedangkan untuk harganya akan lebih terjangkau oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.